Kalau kamu percaya bahwa vape tidak bisa menyebabkan kanker karena hanya menghasilkan uap, hati-hati, itu bisa jadi kesalahan terbesar dalam hidupmu. Jangan tutup video ini, karena saya akan ceritakan kisah nyata seorang pria muda yang berpikir vape adalah pilihan aman dibanding rokok, tapi akhirnya harus menerima kenyataan pahit ketika dokter menemukan sel-sel prakanker di paru-parunya. Bayangkan seorang pria bernama Aldi, 27 tahun. Ia dulu perokok konvensional sejak SMA. Karena takut kanker paru seperti yang dialami pamannya, Aldi memutuskan berhenti merokok dan beralih ke vape. Teman-temannya bilang, vape lebih aman, tidak ada tar, tidak bikin kanker. Aldi pun merasa lega, ia mulai menghirup berbagai rasa buah dan mint setiap hari. 2 tahun berlalu, ia memang tidak lagi batuk hitam seperti saat merokok. Tetapi kemudian ia mulai sering sesak napas, suaranya serak, dan batuknya tidak hilang-hilang. Saat ia periksa ke dokter, hasil bronkoskopi menunjukkan adanya lesi prakanker di saluran napasnya. Dokternya berkata, Aldi, vape bukan berarti bebas dari risiko kanker. Zat kimia di dalamnya bisa merusak DNA sel paru-paru. Kisah Aldi adalah gambaran nyata dari ilusi keamanan vape. Memang benar bahwa rokok konvensional sudah jelas terbukti menyebabkan kanker paru, kanker tenggorokan, kanker mulut, hingga kanker kandung kemih. Tetapi penelitian beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa vape pun tidak benar-benar aman. Ia mungkin berbeda cara kerja, tetapi tetap membawa risiko kanker. Untuk memahami ini, mari kita lihat bagaimana kanker bisa terbentuk. Kanker terjadi ketika DNA dalam sel rusak dan bermutasi. Zat karsinogen seperti tar, benzena, formaldehida, dan logam berat bisa menyebabkan kerusakan DNA. Jika kerusakan ini menumpuk dan sel gagal memperbaiki dirinya, sel bisa tumbuh tak terkendali menjadi kanker. Rokok konvensional mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia dengan setidaknya 70 diantaranya terbukti karsinogen. Itulah sebabnya rokok konvensional menjadi penyebab utama kanker paru di seluruh dunia. Bagaimana dengan vape? Vape tidak membakar tembakau, melainkan memanaskan cairan e-liquid. Cairan ini mengandung propilen glikol, gliserin, nikotin, perasa, dan seringkali logam dari koil pemanas. Ketika dipanaskan, cairan ini menghasilkan aerosol. Meskipun jumlah bahan kimia dalam vape lebih sedikit dibanding rokok konvensional, aerosol vape tetap mengandung formaldehida, asetaldehida, acrolein, dan logam berat seperti nikel, timbal, dan kromium. Semua zat ini dikaitkan dengan risiko kanker. Studi dari Proceedings of the National Academy of Sciences tahun 2018 menemukan bahwa tikus yang dipaparkan uap vape nikotin mengalami kerusakan DNA pada paru-paru, jantung, dan kandung kemih. Kerusakan DNA ini adalah langkah awal terbentuknya kanker. Penelitian di BMJ tahun 2019 juga menemukan adanya peningkatan biomarker karsinogen dalam urin pengguna vape, meskipun lebih rendah dibanding perokok konvensional. Kembali pada Aldi. Dokternya menjelaskan bahwa lesi prakanker di paru-parunya kemungkinan akibat paparan zat kimia dalam uap vape. Walaupun risikonya tidak sebesar rokok, tetap saja bukan berarti nol. WHO pada tahun 2021 menyatakan bahwa vape tidak aman dan bisa meningkatkan risiko kanker. CDC menambahkan bahwa efek jangka panjang vape belum sepenuhnya diketahui karena produk ini relatif baru, tetapi tanda-tanda awal kerusakan DNA dan peradangan kronis sudah terlihat. Kisah nyata lain datang dari seorang wanita bernama Nia, 23 tahun. Ia tidak pernah merokok, tetapi ikut-ikutan teman menggunakan vape. Setelah 2 tahun, ia mulai mengalami bercak putih di mulut yang disebut leukoplakia, kondisi prakanker pada rongga mulut. Dokternya berkata bahwa perasa kimia dalam cairan vape bisa mengiritasi jaringan mulut dan meningkatkan risiko kanker mulut. Studi dari The Lancet Oncology tahun 2020 menegaskan bahwa meskipun tingkat karsinogen dalam vape lebih rendah dibanding rokok, pengguna jangka panjang tetap berisiko. Apalagi banyak pengguna yang justru menggunakan vape lebih sering daripada rokok konvensional karena merasa aman. Kembali ke masalah nikotin. Banyak orang mengira nikotin hanya membuat kecanduan, padahal nikotin juga berperan dalam pertumbuhan kanker. Harvard Medical School tahun 2019 menyebutkan bahwa nikotin bisa merangsang pertumbuhan pembuluh darah baru yang memberi makan sel kanker, sebuah proses yang disebut angiogenesis. Jadi, meskipun nikotin bukan karsinogen langsung, ia mendukung pertumbuhan kanker jika sudah muncul. Kisah nyata lain datang dari seorang pekerja pabrik bernama Joko, 35 tahun. Ia beralih ke vape untuk berhenti merokok, tetapi ia justru menggunakan vape lebih sering, hampir setiap jam. Setelah 3 tahun, ia mulai mengalami batuk darah.
Pemeriksaan menunjukkan adanya tumor jinak di saluran napas yang bisa berkembang menjadi kanker jika tidak ditangani. Semua ini menunjukkan bahwa vape memang berbeda dari rokok, tetapi tetap bisa berkontribusi terhadap risiko kanker. Efeknya mungkin tidak langsung terlihat dalam hitungan bulan, tetapi dalam jangka panjang kerusakan DNA, peradangan kronis, dan paparan zat karsinogen bisa mengarah ke kanker. Studi dari Nature Reviews Cancer tahun 2021 menyebutkan bahwa bukti awal cukup kuat untuk mengaitkan vape dengan kanker paru dan mulut. Mereka menegaskan bahwa butuh waktu puluhan tahun untuk melihat pola kanker akibat vape, seperti halnya rokok konvensional dulu, tetapi tanda-tanda awalnya sudah jelas. Pesan pentingnya adalah jangan terkecoh dengan klaim industri bahwa vape aman. Sama seperti rokok konvensional dulu pernah dipromosikan sebagai gaya hidup keren sebelum terbukti mematikan, vape hari ini sedang mengikuti jalur yang sama. Butuh waktu, tetapi hasil akhirnya bisa sama, kanker. Kembali ke Aldi. Setelah menjalani biopsi, ia beruntung karena lesinya belum menjadi kanker. Tetapi ia harus berhenti vaping total dan menjalani kontrol rutin seumur hidup. Ia berkata, "Saya kira vape menyelamatkan saya dari kanker. Ternyata justru membawa saya ke ambang pintu kanker." Kisah Nia dan Joko menambah bukti bahwa vape bukan solusi aman. WHO menegaskan, satu-satunya cara benar-benar bebas dari risiko kanker terkait rokok adalah berhenti sepenuhnya, baik rokok konvensional maupun elektrik. Tidak ada bentuk rokok yang bisa dianggap aman.